Halo sobat semua, di video perdana ini kita akan bahas satu konsep dasar dalam ilmu logika yang menurut saya penting ya, dan orang-orang harus tahu. Yang pertama itu ada yang disebut dengan logical fallacy atau kekeliruan dalam berlogika. Pada dasarnya belajar logika itu mudah ya teman-teman, dan dasarnya cuma dua. Yang pertama itu adalah argumen yang valid, yang kemudian argumen yang masuk akal. Kalau argumen yang valid itu adalah argumen yang penarikan kesimpulannya itu wajib benar teman-teman. Jadi dia nggak memikirkan apakah informasinya itu hoax atau enggak. Lalu kemudian argumen yang masuk akal itu adalah argumen yang mengkombinasikan keduanya, yaitu argumen yang berisi fakta dan penarikan kesimpulannya harus benar. Nah sekarang kita kan masuk ke contoh ya. Ini adalah contoh argumen yang invalid atau kebalikan dari valid. Valid itu artinya sah ya. Berarti kalau invalid itu tidak sah. Tidak sah berarti penarikan kesimpulannya itu ya dia salah, keliru. Contohnya kita bisa lihat di premis pertama, jika barang elektronik itu kabelnya putus, maka barang itu tidak berfungsi. Nah, yang teman-teman lihat, barang elektronik itu tidak bisa berfungsi. Lalu teman-teman mengambil kesimpulan, oh berarti barang itu kabelnya putus. Nah, ini adalah contoh logical fallacy di mana teman-teman salah ngambil kesimpulan. Padahal bisa jadi cuman perlu ganti baterai atau semisalnya yang ada hubungannya sama kabel kayak gitu. Lalu yang kedua adalah logical sound ya. Tapi kita akan bahas sesuatu yang sebaliknya dulu. Nah, contoh kedua ini adalah logika yang unsound atau tidak masuk akal, tapi penarikan kesimpulannya itu sah secara hukum logika. Teman-teman bisa lihat di sini premis pertamanya adalah jika Presiden pertama Republik Indonesia lahir di Berlin, maka beliau lahir di Jerman. Nah, premis keduanya adalah Presiden pertama Republik Indonesia lahir di Berlin dan kesimpulannya adalah beliau lahir di Jerman. Nah, di sini penarikan kesimpulannya benar, tapi isi dari informasinya itu tidak benar. Dan inilah salah satu kekeliruan yang tidak disadari oleh masyarakat, khususnya teman-teman kita ya yang ada di luar sana ya. Karena bayangkan saja kalau teman-teman ngambil kesimpulan berdasarkan informasi yang hoax, disinformasi itu, lalu dipakai gitu informasinya. Nah, kita kan nggak bisa bayangin tuh bagaimana nanti. Atau yang lebih parahnya lagi, sudah argumennya itu tidak meyakinkan, tidak masuk akal, ngambil kesimpulannya salah lagi. Nah, itu kan berarti dua kali ya kekeliruannya. Nah, yang terakhir adalah contoh yang benar ya. Argumen yang masuk akal dan valid atau sah secara penarikan kesimpulan. Kita lihat di sini premis pertamanya, jika rajin belajar maka dapat beasiswa. Jika dapat beasiswa maka orang tua bangga. Nah, faktanya kamu rajin belajar dan kesimpulannya orang tua kamu bangga. Nah, ini adalah contoh argumen yang masuk akal, fakta, dan valid secara pengambilan kesimpulan seperti itu. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari video singkat ini adalah ketika kita dapat informasi, dengar, baca seperti itu, atau lagi ngobrol sama orang, ya kita harus hati-hati ya, jangan langsung percaya gitu aja. Karena proses berpikir kita itu memang cepat, tapi tidak sesimpel itu. Di media sosial nih contohnya banyak orang yang sering mengatakan informasi ini valid, informasi itu valid, khususnya saya lihat di Instagram ya. Tapi kalau dilihat dari strukturnya, semua yang masuk akal itu valid, dia ngambil logikanya, tapi tidak semua yang valid itu masuk akal. Dan itu semua kembali kepada kondisi di mana kualitas informasi dan cara ngambil kesimpulannya itu sendiri. Coba bayangin aja kayak contoh misalnya yang udah sering terjadi ya, ada orang direkam di jalan
lalu publik itu sudah langsung menjustifikasi bahwa orang yang direkam itu salah. Padahal bisa jadi aturan mainnya itu tidak semua orang yang direkam itu salah, tapi publik sudah kadung menjustifikasi lebih dulu, dan akhirnya kan persepsi publik jadi negatif. Nah, itu adalah salah satu contoh dari logical fallacy yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di sini teman-teman harus berpikir kritis ya, karena kita berada di zaman dimana informasi itu sudah luas, bisa ditemukan di mana aja, tapi kita barangkali sulit untuk membedakan mana informasi yang fakta, mana yang bukan. Dan kalaupun informasinya itu fakta, pengambilan kesimpulannya juga harus benar, jangan sampai salah. Itu aja paling video perdana kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan teruslah belajar, karena sejatinya kita adalah manusia pembelajar dan tempatnya salah. Terima kasih.